Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, melihat bahwa Chu Feng dan Xia Yun telah berpisah, kerumunan yang mengikuti mereka juga terpisah menjadi dua. Kalau sebelumnya, kecantikan seperti Xia Yun pasti akan menjadi fokus banyak orang. Ini bahkan lebih banyak ketika para jenius seperti Song Yunfei dan Ren Xiaoyao ada bersamanya. Secara logis, sebagian besar orang pasti akan mengikuti Xia Yun dan Song Yunfei. Namun kenyataannya adalah, bahwa Chu Feng dan Xia Yun juga berbagi pusat perhatian. Setengah dari orang yang mengikuti mereka ke lantai 2, itu sebenarnya memilih untuk mengikuti Chu Feng. Dari sini dapat dilihat, betapa pentingnya kerumunan memegang Chu Feng. Bagi mereka, Chu Feng memiliki sejumlah besar daya tarik. Segera, tawa ceria Xia Yun dan pujian orang banyak terdengar dari dekat. Bahkan tanpa melihat, Chu Feng tahu bahwa itu pasti karena batu kristal hitam yang dibuka oleh Song Yunfei memiliki panen yang cukup besar. Adapun Chu Feng, dia berjalan dan mengamati dengan mata surganya. Hanya saja, mata surgawinya tampaknya tidak berbeda sama sekali. Untuk yang lain, Chu Feng hanya melihat sekeliling dengan tatapan biasa. Mereka sama sekali tidak tahu, bahwa Chu Feng menggunakan kemampuan khusus. Setelah mengamati batu kristal hitam di sekitarnya, Chu Feng akhirnya berhenti di depan batu kristal hitam setinggi 1 meter. Tuan muda Chu Feng, batu kristal hitam ini memiliki kualitas yang buruk. Kamu tidak boleh membukanya, atau kamu akhirnya akan kehilangan uang. Itu benar. Tuan muda Chu Feng, kamu benar-benar tidak boleh membukanya. Percayalah padaku, aku telah berada di aula perjudian batu ini selama 300 tahun sampai sekarang. Aku hampir yakin, bahwa tidak ada apapun di dalam batu kristal hitam itu. Ini hanyalah sampah tidak berguna. Sungguh, bagaimana bisa batu kristal hitam yang tidak berharga seperti itu ditempatkan di sini? Bukankah ini hanya mencoba untuk menipu orang? Itu benar, itu benar. Itu benar-benar penipuan. Aku awalnya berpikir, bahwa Black Crystal Stone di lantai 2 akan berkualitas tinggi. Namun tidak pernah aku berharap, kalau mereka akan semengecewakan ini, ucap kerumunan. Sebelum Chu Feng mengatakan sesuatu, ada orang-orang dari kerumunan di belakangnya yang segera memperingatkannya untuk tidak melakukannya. Mereka bertekad bahwa batu kristal hitam yang dipilih Chu Feng, itu adalah sampah tidak berguna yang tidak mengandung apapun. Jika kalian semua tahu banyak hal, kamu tidak akan nongkrong di lantai pertama begitu lama, dan lebih banyak kalah daripada menang. Suara mengejek segera terdengar. Itu adalah suara dari seorang tetua Ghost Sect Hall. Setelah Chu Feng tiba di lantai 2, tetua itu mengikuti Chu Feng. Di tangannya juga ada pisau hitam. Bila hitam itu disebut pisau pembukaan batu. Itu terutama digunakan untuk memotong batu kristal hitam. Alasan mengapa tetua itu mengikuti Chu Feng adalah, karena dia sedang menunggu Chu Feng untuk memilih batu kristal hitam yang dia minati, dan setelah itu dia akan membukanya untuknya. Layanan tamu ini adalah karakteristik khusus dari Stone Gambling Hall. Sebenarnya, ada banyak tetua seperti itu yang pekerjaannya membuka batu kristal hitam untuk pelanggan mereka. Itu adalah gumpalan batu yang tidak berharga. Tidak peduli apa yang kamu katakan, itu masih tidak berharga. Itu benar, itu bongkahan batu yang tidak berharga. Tuan muda Chu Feng, kamu pasti tidak membiarkan diri kamu tertipu olehnya. Dia berusaha menipumu. Ucap kerumunan di sekitarnya yang dipenuhi dengan keyakinan. Mereka merasa memiliki mata tajam yang mampu melihat nilai batu kristal hitam. Meskipun tetua itu mengejek mereka, tapi mereka masih menolak untuk menerimanya, dan terus bersikeras bahwa penilaian mereka itu benar. Adapun tetua itu, dia hanya tertawa mendengar kata-kata orang banyak. Dia tidak repot-repot berdebat dengan mereka. Lagi pula di Stone Gambling Hall, ada lebih banyak pecandu judi daripada tamu terhormat. Para pecandu judi itu tidak memiliki keterampilan apapun, tetapi sangat percaya diri dan keras kepala. Tetua itu telah menyaksikan banyak orang seperti mereka, dan telah terbiasa dengan perilaku mereka. Karena itulah, dia tidak ingin repot-repot berdebat dengan mereka. Senior, bisakah kamu membantuku membuka batu kristal hitam ini? Chu Feng mengeluarkan 800 Immortal Martial Stone, dan berbicara dengan yang lebih tua bahwa Ghost Sect Hall.
800 Immortal Martial Stone adalah harga batu kristal hitam itu. Pada akhirnya, Chu Feng memutuskan untuk membuka batu kristal hitam itu. Tuan Muda Chu Feng, kenapa kamu tidak mendengarkan peringatan kami? Itu benar-benar batu yang tidak berharga. Itu benar, Tuan Muda Chu Feng, kamu tidak boleh impulsif. Kamu harus mempertimbangkan kembali banyak hal, ucap kerumunan. Melihat bahwa Chu Feng telah membuat keputusan, sekelompok besar orang segera mendesaknya untuk tidak melakukannya. Pada saat itu, tetua itu akhirnya tidak bisa menahan diri dan berteriak. Diam, karena kalian semua tidak berencana untuk membukanya sendiri, kamu harus tutup mulut. Jangan ganggu Tuan Muda Chu Feng, teriak tetua itu. Melihat reaksi dari tetua itu, orang banyak menjadi lebih yakin bahwa itu adalah penipuan. Meskipun mereka tidak lagi mengatakan apa-apa, tapi mereka mulai diam-diam mengirim transmisi suara kepada Chu Feng, untuk mendesaknya agar tidak membuka batu kristal hitam itu. Mereka yakin bahwa tetua itu berusaha menipu Chu Feng. Namun, kata-kata berikut yang diucapkan oleh tetua itu mengejutkan semua orang. Tuan Muda Chu Feng, Master Aula kami telah memberikan perintah. Jika kamu datang ke sini untuk bermain, kamu tidak perlu membayar apapun. Jika batu kristal hitam ini memikat minatmu, orang tua ini akan membukanya untuk kamu. Adapun batu marsial abadi, itu tidak perlu bagi mereka, kata tetua itu. Apa? Tidak perlu membayar apapun untuk memotong batu kristal hitam, oh surga. Perlakuan macam apa ini? Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Chu Feng, betapa besar wajahnya yang telah diberikan. Ucap kerumunan. Pada saat itu, kerumunan menjadi riuh. Kekaguman dan kecemburuan memenuhi mata mereka saat mereka melihat ke arah Chu Feng. Sebagai penjudi, mereka sangat berharap dapat menerima perlakuan semacam ini. Mereka ingin sekali dapat membuka batu kristal hitam di aula perjudian batu tanpa membayar apapun. Ini hanyalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka impikan. Tepat pada saat itu, dengusan dingin yang sangat tidak menyenangkan terdengar dari Song Yunfei yang tidak jauh dari sana. Alasan untuk itu adalah, karena dia juga berhasil mendengar apa yang dikatakan tetua itu. Dia telah kehilangan ketenangannya, karena dia telah mendengar kata-kata itu. Lagi pula, dia sering menjadi tamu. Namun yang dilakukan Ghost Sect Hall untuknya adalah, menagihnya dengan harga yang lebih murah. Bahkan tidak pernah mereka membiarkannya membuka batu kristal hitam secara gratis. Song Yunfei secara alami akan merasa sangat tidak senang dengan perbedaan dalam perawatan ini. Ini bahkan lebih besar ketika Chu Feng adalah musuhnya. Aku masih harus membayarnya. Kalau tidak, tidak ada artinya bagiku untuk memainkan permainan. Senior, tolong terimalah, ucap Chu Feng. Namun, Chu Feng bersikeras mendorong Immortal Martial Stone di tangannya ke tangan tetua itu. Teman kecil Chu Feng, benar-benar tidak perlu untuk itu. Balas tetua itu sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia mengangkat pisau hitam di tangannya, dan bersiap untuk memotong batu kristal hitam tersebut. Sing, namun tepat sebelum pisau itu bisa mendarat, tangan Chu Feng meraih lengan pria tua itu dan berkata, Senior, jika kamu bersikeras, Chu Feng ini tidak akan membuka batu kristal hitam itu, ucap Chu Feng. Setelah selesai mengatakan kata-kata itu, Chu Feng berbalik dan berencana untuk pergi. Pada saat itu, tetua itu mengungkapkan ekspresi panik. Dia pun langsung melihat sosok yang tidak jauh. Lokasi yang dilihatnya adalah pintu masuk ke lantai 3. Seorang pria tua berambut abu-abu sedang duduk di sana. Rambut pria tua itu sangat panjang, dan panjangnya lebih dari 3 meter. Sepertinya, panjang rambutnya melebihi tinggi badannya. Pada saat itu, dia masih ada di sana dengan cara bersila. Rambut abu-abangnya yang panjang berserakan di lantai, dan ini membuatnya mengeluarkan sensasi mendalam dan misterius. Mata pria tua berambut abu-abu itu tertutup sepanjang waktu. Namun dia sepertinya tahu segalanya. Dengan mata masih terpejam, dia pun berkata, keinginan Master Aula adalah agar Tuan Muda Chu Feng bermain dengan sepenuh hati. Karena dia bersikeras ingin membayar, maka kamu harus mengikuti kemauannya, dan menerima pembayarannya, ucap tetua misterius itu. Bawahan ini memang lamban. Tuan, terima kasih atas bimbinganmu, ucap tetua pembuka batu. Setelah mendengar kata-kata itu, tetua dengan pisau hitam buru-buru mengangguk. Kemudian, dia segera melangkah maju dan menarik Chu Feng yang sudah pergi.
Dia kemudian mengambil inisiatif untuk menerima Immortal Martial Stone Chu Feng, yang saat ini dipegang di tangannya. Senior, lebih baik seperti itu, kata Chu Feng. Tetua itu menjawab dengan senyum berseri-seri. Teman kecil Chu Feng, orang tua ini akan memotong batu kristal hitam ini untukmu. Setelah dia selesai mengatakan kata-kata itu, dia mulai dengan hati-hati memotong batu kristal hitam dengan pisau hitam yang dipegangnya. Gerakannya sangat terampil, namun, dia juga sangat berhati-hati. Alasan untuk itu adalah, karena batu kristal hitam harus dibuka melalui metode khusus. Orang yang memotong Black Crystal Stone harus memastikan bahwa, Immortal Martial Stone di dalamnya tetap utuh. Karena itulah, mereka harus sangat berhati-hati. Kekuatan pertempuran Tuan Muda Feng Feng dan teknik formasinya pasti tanpa pertanyaan. Namun, penilaiannya terhadap batu masih kurang terlalu banyak. Setelah tetua itu mulai memotong batu kristal hitam, banyak orang mulai menggelengkan kepala dan mendesah berulang kali. Mereka bertekad dalam hati mereka bahwa penglihatan Chu Feng itu buruk. Dan bahkan, ada orang yang bahkan menolak untuk melihat hasilnya. Mereka sangat yakin bahwa, itu adalah bongkahan batu yang tidak berharga tanpa ada batu marsial abadi di dalam. Oh surga, benar-benar ada batu bela diri abadi di dalamnya. Tiba-tiba saja seseorang menjerit ketakutan. Setelah itu, semua orang membalikkan pandangan mereka. Setelah melakukannya, kerumunan di sekitarnya dibuat tercengang. Dan bahkan tetua yang memotong batu mengungkapkan tatapan terkejut. Seseorang harus tahu bahwa dia hanya memotong lebih dari selusin kali sejauh ini. Dia hanya memotong lapisan luar, namun Immortal Martial Stone yang cerah keemasan sudah terlihat. Selanjutnya, bisa dilihat dari penampilannya, itu tidak sedikit dari Immortal Martial Stone. Banyak yang sudah mengungkapkan diri mereka, bahkan sebelum batu kristal hitam itu benar-benar terbuka. Jika itu benar-benar dipotong terbuka, maka berapa banyak batu bela diri abadi akan ada. Pisau hitam yang dipegang oleh Elder Ghost Shake Hall terus turun satu pedang pada suatu waktu. Saat Black Crystal Stone terus jatuh ke tanah, Immortal Martial Stone yang tersembunyi di dalam Black Crystal Stone mulai muncul tanpa henti. Pada akhirnya, dari gumpalan batu kristal hitam setinggi 1 meter itu, sebuah gumpalan Immortal Martial Stone yang berbentuk oval setinggi setengah meter pin muncul. Jika benjolan batu martial immortal ini harus dipotong menjadi batu martial immortal standar, maka itu akan mampu menciptakan lebih dari 3.000 batu martial abadi. Adapun Chu Feng, dia hanya membayar 800 Immortal Martial Stone untuk membelinya. Dengan kata lain, Chu Feng berhasil membuat keuntungan lebih dari 2.000 batu bela diri abadi kali ini. Pahlawan muda Chu Feng, kamu terlalu luar biasa. Kamu benar-benar berhasil membuat keuntungan yang sangat besar dari batu kristal hitam pertama yang kamu potong. Keberuntunganmu tidak tertandingi. Pada saat itu, orang-orang yang sebelumnya berpikir penglihatan Chu Feng akan kurang, seketika wajah mereka benar-benar mulai memujinya dengan kekaguman di wajah mereka. Untuk dapat membuka batu kristal hitam sebagus itu pada upaya pertama seseorang, ini adalah pertama kalinya pria tua ini menyaksikan hal seperti itu, meskipun aku sudah di sini begitu lama. Penglihatan Tuan Muda Chu Feng benar-benar cerdas. Bahkan tetua Ghost Shake Hall tidak dapat menjaga dirinya dari memuji Chu Feng. Tuan Muda Chu Feng, kamu benar-benar luar biasa. Kamu benar-benar berhasil memotong benjolan besar batu marsial abadi. Batu marsial abadi itu setidaknya cukup untuk dipotong menjadi 3.000 Immortal Martial Stone standar. Tiba-tiba saja, suara yang agak manis segera terdengar. Pada saat itu, kerumunan orang di sekitarnya memalingkan pandangan mereka ke arah suara itu. Itu adalah Xia Yun. Xia Yun telah mendengar keributan, dan segera berjalan mendekat. Selanjutnya, dia juga memegang gumpalan Immortal Martial Stone di tangannya yang putih. Meskipun gumpalan Immortal Martial Stone itu juga cukup berharga, tapi itu terlihat sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Immortal Martial Stone milik Chu Feng. Gumpalan batu Immortal Martial Stone milik Chu Feng mampu dipecah menjadi lebih dari 3.000 Immortal Martial Stone berukuran standar, sedangkan gumpalan yang dipegang Xia Yun hanya mampu menghasilkan 1.000 batu martial abadi berukuran standar. Itu Immortal Martial Stone yang dibantu Song Yunfei untuk mendapatkannya kan? Itu tampak tidak seberapa, ucap si ratu mengejeknya. Alasan untuk itu adalah, karena bukan hanya Xia Yun yang telah berjalan. Song Yunfei, Ren Xiaoyao, dan yang lainnya juga mengikutinya.
Selain itu, jika menilai dari mata penuh kebencian Song Yunfei, dia pasti datang ke sini dengan niat buruk. Saudara Chu Feng, jadi kamu sebenarnya juga mahir dalam memeriksa batu kristal hitam. Ternyata seseorang benar-benar tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Karena itu masalahnya, bagaimana kalau kita berdua saling bersaing? Benar saja, Song Yunfei segera mengungkapkan pikirannya. Dia datang untuk bertarung dengan Chu Feng. Meskipun itu adalah pertama kalinya Chu Feng bermain stone gambling, tapi dia mampu memahami apa yang dimaksud Song Yunfei dengan bersaing satu sama lain. Kemungkinan nih, mereka berdua masing-masing akan memilih batu kristal hitam, dan kemudian mengajukan taruhan untuk melihat siapa batu kristal hitam yang mengandung batu marsial abadi yang lebih besar. Pemenangnya akan menjadi orang dengan jumlah terbesar dari marsial stone abadi. Namun, bahkan para pengamat berpikir bahwa Chu Feng hanya berhasil kesuksesannya melalui keberuntungan. Namun sayangnya, Song Yunfei telah menyatakan bahwa Chu Feng mahir dalam memeriksa batu kristal hitam. Dia jelas-jelas sengaja membuat Chu Feng tampak lebih besar, sehingga dia bisa memanifestasikan kehebatannya sendiri setelah mengalahkan Chu Feng. Dia ingin semua orang tahu, bahwa Chu Feng jauh lebih rendah jika dibandingkan dengannya. Sebenarnya, Chu Feng hanya memotong batu kristal hitam itu sebagai percobaan. Dengan demikian, bahkan Chu Feng sendiri merasa bahwa ada aspek keberuntungan untuk kesuksesannya. Jika Chu Feng ditugaskan memotong batu kristal hitam lain, dia tidak akan memiliki kepastian keberhasilan sama sekali. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, Chu Feng tidak bisa takut di depan Song Yunfei. Dengan demikian, Chu Feng berkata tanpa ragu-ragu. "Oh, tentu saja. Bagaimana kamu ingin bertaruh?" tanya Chu Feng. 10.000 Immortal Martial Stone. Kamu dan aku akan memilih batu kristal hitam. Nilai mereka tidak boleh melampaui 1000 batu marsial abadi. Bagaimana menurutmu? Kata Song Yunfei. 10.000 Immortal Martial Stone, oh surga, ini hanyalah pertaruhan besar. Seru kerumunan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Song Yunfei, para penjudi itu tertegun. Dan bahkan para tetua Ghost Sect Hall mengungkapkan perubahan dalam ekspresi mereka, dan kemudian berkumpul di sekitarnya. Setelah semua, 10.000 Immortal Martial Stone sudah cukup untuk membeli persenjataan abadi yang biasa-biasa saja. Tidak perlu menyebutkan betapa berharganya persenjataan abadi. Bagi banyak kekuatan, kekayaan mereka bahkan berbanding lurus dengan jumlah persenjataan abadi yang mereka miliki. Jika saudara Chu Feng merasa bahwa taruhannya terlalu tinggi, kita bisa menurunkannya sedikit. Selalu ada ruang untuk diskusi, kata Song Yunfei sambil tersenyum berseri-seri. Kata-katanya itu sangat mengejek. Dia mengejek Chu Feng, dan menyatakan bahwa Chu Feng tidak mampu berjudi dengan taruhan tinggi seperti itu. Seandainya itu sebelumnya, Chu Feng juga akan berpikir taruhan ini terlalu tinggi. Namun sekarang, jumlah Immortal Martial Stone Chu Feng di Cosmos Sack-nya, itu kemungkinannya sudah cukup untuk menakut-nakuti Song Yunfei seandainya dia tahu tentang jumlahnya. Tidak perlu untuk itu. Taruhan ini sudah pas, jawab Chu Feng tanpa ragu. Baiklah, saudara Chu Feng benar-benar jujur. Tampaknya saudara Chu Feng benar-benar memiliki sarana untuk melihat melalui batu kristal hitam. Karena itu masalahnya, mari kita mulai, ucap Song Yunfei. Song Yunfei senang melebihi harapan setelah Chu Feng menyetujuinya. Bahkan matanya mulai bersinar, dan bahkan hatinya menjadi sangat bersemangat. Dia sebelumnya menderita di tangan Chu Feng. Ini adalah sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak sejak saat itu. Dari sini bisa dilihat, berapa banyak Song Yunfei membenci Chu Feng. Dan sekarang, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk membalas dendam. Secara alami, dia merasa sangat bersemangat. Setelah itu, Chu Feng dan Song Yunfei memilih batu kristal hitam. Adapun harga mereka berdua diberi harga 1000 Immortal Martial Stone. Setelah mereka membuat pilihan, para tetua yang hadir membantu mereka memotong batu kristal hitam mereka. Pada saat itu, keadaan pikiran Chu Feng masih normal. Lagi pula, dia tidak memiliki harapan yang terlalu besar. Dia hanya menguji berbagai hal, dan menguji apakah metode pengamatannya ini efektif atau tidak. Jika itu tidak efektif, ia akan mengubah keadaan. Setelah semua, Chu Feng sendiri tahu betul bahwa keberuntungan itu sendiri sebenarnya memainkan peran yang lebih besar, dalam batu kristal hitam pertama yang dia buka. Sementara Chu Feng tidak memiliki harapan yang terlalu besar, tapi anggota kerumunan sekitarnya dipenuhi dengan antisipasi.
Seperti kata pepatah, para penonton tidak takut acara menjadi terlalu megah. Kerumunan di sekitarnya pun persis seperti ini. Lebih jauh lagi, ini adalah pertarungan antara dua orang jenius. Maka secara alami, kerumunan akan semakin menantikannya. Ketika dua tetua terus memotong dua batu kristal hitam, hasilnya mulai menjadi jelas. Black Crystal Stone milik Song Yunfei tidak menghasilkan banyak batu marsial abadi, dan itu hanya cukup untuk memulihkan jumlah yang dia habiskan untuk itu. Namun, dia masih menang melawan Chu Feng. Alasan untuk itu adalah, karena batu kristal hitam Chu Feng benar-benar kosong. Itu sebenarnya bongkahan batu yang tidak berharga tanpa ada batu marsial abadi di dalamnya. Brother Chu Feng, tampaknya kamu telah membuat kesalahan dalam penilaian kali ini. Ucap Song Yunfei sambil menatap Chu Feng dengan ekspresi mengejek. Setelah menang melawan Chu Feng, dia hampir mekar dengan kebahagiaan. Dan bahkan, dia akan melirik Xia Yun sesekali, dan seolah-olah dia takut bahwa dia tidak akan tahu kalau dia telah menang melawan Chu Feng. Chu Feng tetap sangat tenang dalam menghadapi hasil ini. Dia mengelus-elus kantong kosmos miliknya, dan kemudian, 10.000 Immortal Martial Stone diambil dari kosmos saknya. Batu marsial abadi itu mulai mengambang ke arah Song Yunfei. Apa, jumlah kekayaan yang luar biasa. Seru kerumunan. Melihat Immortal Martial Stone itu, mata para penjudi mulai bersinar. Chu Feng benar-benar menyerahkan 10.000 Immortal Martial Stone tanpa jumlah sedikit pun keraguan. Keberanian semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah mereka miliki sepanjang hidup mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.